kita dapat menghadiri acara di rumah kediaman Ibu Yuliawati, Ketua HCI, dan kita juga sekali mengadakan sosialisasi rancangan peraturan daerah dari Ibu Yuliawati Saleh. Beliau anggota Dewan DPR Provinsi Riau. Baik, selawat dan salam kita kirimkan juga kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita akan masukkan acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Cici. Kepada Ibu Cici kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرف الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Cici. Baik, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu Ketua RW diwakili oleh Ibu Tuti. Kepada Ibu Tuti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih berikan rahmat hidayah kepada kita. Tetapkan selama rahmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersama
di acara pagi ini. Tak lupa tiring salam selalu kita kirimkan kepada Nabi besar junjungan alam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin. Yang kami hormati Ibu Yuliawati, anggota DPRD Provinsi Riau. Yang kami hormati anggota HCI. Yang kami hormati perwakilan dari RT, RW, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bidawidya yang hadir pada hari ini. Kami atas nama mewakili Ketua RW kami kebetulan saat ini berada di Batam. Ucapkan terima kasih atas acara diselenggarakan acara hari ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Kami juga berharap sekali HCI kedepannya tambah ramai jemaahnya di bawah pimpinan Bu Yuli, ya, karena kita tahu mendengarkan tausiah pahalanya apa, ya. Baik. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati, kami juga mudah-mudahan kedepannya sistem gender betul-betul berlaku, ya Bu Yuli, ya. Tidak ada lagi perbedaan antara posisi kita dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita berharap Yuli bisa mewakili kita di Dewan. Baik. Saya dari pesan Yuli tidak usah memperpanjang mukadimah. Cukup sepatah kata, dua patah kata-kata. Baik, terima kasih Ibu atas kehadiran hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Demikianlah sepatah kata saya mewakili dari Ketua RW Bapak Yamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak beri aplaus untuk saya. Baik, terima kasih kepada Ibu Tuti yang telah mewakili dari RT Tobek Godang. Acara selanjutnya yaitu langsung sambutan dari Ibu Ketua, Ibu Yuliawati sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Kepada Ibu Yuliawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini ibu-ibu semuanya dari komplek dan HCI sudah hadir di tempat kami. Dalam acara ini ada dua nih sebenarnya Ibu. Intinya sebenarnya halal bihalal dan kemudian saya gabungkan dengan kegiatan saya di DPRD Provinsi. Terima kasih, semoga semua langkah ibu-ibu datang ke rumah saya ini mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal Alamin. Tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah Ta'ala, dengan terima kasih tadi Ibu Tuti yang sudah mewakili RW 04 Tobek Godang Bina Widya yang hadir pada pagi hari ini, kemudian dengan ibu-ibu juga di komplek Pemda ini. Ibu-ibu, saya saat ini memang berada di tugas saya di DPRD Provinsi. Kalau dilihat dari belakang kan sosialisasi rancangan peraturan daerah. Ini adalah salah satu kegiatan yang Dewan lakukan. Selain setiap minggu itu melakukan rapat, ada paripurna, kemudian rapat dengan komisi. Saya berada di Komisi 2 bidang ekonomi. Kemudian mitra-mitra saya juga ada dari koperasi, pariwisata, perkebunan, kehutanan, pertanian. Nah, itu adalah bagian dari mitra kami di Komisi 2. Kemudian apa sih yang dilakukan Dewan tuh? Kayaknya Dewan enak kayaknya ya. Sebenarnya karena saya nih dapatnya PAW di penghujung ini di tahun kelima masa jabatan 2019-2024. Jadi salah satu yang dilakukan oleh Dewan itu adalah sosper, kita nyebutnya istilahnya sosper gitu ya, memudahkan. Jadi ada beberapa kegiatan yang Dewan lakukan selain tadi saya sebutkan rapat mingguan, ada paripurna, rapat dengan komisi, dengan beberapa OPD dinas, kemudian melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Senin lalu saya ke Duri, itu adalah sebutnya kuntil, kunjungan insidentil, harus ke dinas perkebunan yang ada di sana. Jadi kita tanya apa sih sudah dilakukan mereka di sana. Terus kemudian permasalahan apa sih yang mereka dapatkan selama mereka bekerja. Ternyata perkebunan itu banyak sekali permasalahannya. Contohnya kalau ibu punya tanah yang tadinya legal tiba-tiba jadi hijau, ya kan? Mungkin ada yang pernah mengalami nggak? Ada ya, gitu. Kayak orang tua saya juga gitu. Dia punya tanah, kebun, ternyata ditanam, bukan ditanam orang.
itu jalur hijau, nggak boleh dipakai. Itu jadi permasalahan. Ternyata itu dari pusat juga sih sebenarnya kendalanya. Pusat bikin peraturannya tuh suka berubah-ubah sehingga daerah menerimanya jadi terkaget-kaget gitu ya. Ternyata selama saya juga kampanye mendapatkan persoalan seperti itu. Tanah saya nih bisa kebeli, begitu mau dipakai, ternyata jadi jalur hijau. Mau disertifikatkan nggak bisa. Punya pemerintah jadinya kan. Itulah persoalan yang dihadapi di pemerintahan, dan kami sebagai dewan tentu sebagai jembatannya nih. Bagaimana nanti kalau di daerah nggak bisa, berarti kita harus ke pusat. Itu juga saya juga melakukan kunjungan ke Jakarta, melalui Kementerian Perkebunan. Nah itulah beberapa yang kami lakukan. Kemudian juga ada namanya reses, ya kan? Kalau reses itu menampung aspirasi masyarakat. Ini misalnya jalan kita yang rusak, penataan sekolah yang sulit, ya kalau di provinsi berarti mungkin yang SMA-nya. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya ada sosper ini. Sosper ini adalah kami memberitahukan perda-perda apa yang sudah terbit. Contohnya karena saya di bidang UMKM, ekonomi, jadi perda koperasi misalnya. Jadi perda nomor 2 tahun 2028 itu yang perubahan dari 2014. Jadi sekarang ini semua konteks yang pengusaha itu sudah mulai dilindungi, diperbaiki, ditata lagi nih. Perizinan-perizinannya harus bagus lagi. Yang tadinya nggak punya usaha sekarang diwajibkan nih, harus punya NIB misalnya. Dan punya usaha makanan wajib punya sertifikat halal, ya kan? Karena sekarang diwajibkan sampai tahun ini di Oktober misalnya. Rumah makan juga wajib punya sertifikat halal. Kalau ibu-ibu punya pengusaha, saya rasa semuanya pengusaha ya. Nah itu tolong diurus gitu ya. Karena apa? Kepentingannya tuh banyak. Misalnya ibu ternyata nggak punya modal nih buat nambahin usahanya, buat mengembangkan usahanya. NIB salah satunya tuh diwajibkan. Itu salah satu syarat kalau ibu mau mengajukan pinjaman kur misalnya ke BRK Syariah gitu. Nah itu perlu dilakukan, harus punya ya, izin punya, sampai nanti PIRT-nya juga wajib punya. Kalau sudah punya NIB, sertifikat halal, kemudian naik PIRT-nya. Nah kemudian apa nih lagi, kemasannya juga harus dibagusin. Nah UPT itu juga memberikan pelayanan kemasan, terus labelnya, namanya itu pemerintah ngasih secara cuma-cuma. Nah itu boleh nanti ibu bisa kalau memang mau mengembangkan usahanya lebih bagus lagi, bisa datang ke UPT yang di Jalan Senayan Raya. Jadi itulah sebagian kerja kami nih ibu. Di Dewan Dirjen dibilang, jadi Dewan enak. Enggak bu, banyak capek juga keliling-keliling bu ya. Ibu Yuli nih kayaknya jalan-jalan mulu gitu. Enggak bu gitu. Jalan-jalan tuh sebagian aja gitu setelah kita melakukan tugas. Ya bolehlah, karena seminggu itu kita harus 3 hari. Seminggu ada 2 kali kunjungan, bisa diselangin dengan sosper ini. Jadi kalau Senin Selasa Rabu kita pergi kemana, pulang nanti Kamis Jumat Sabtu kita kemana lagi. Itu kalau keliling-keliling walaupun cuman pesawat duduk itu capek juga bu, ya kan? Capek ya, 1,5 jam duduk gitu ke Jakarta, lumayan bu ya. Apalagi kita yang udah berumur ini, ekor udah mulai panas gitu ya gitu. Dan itu ternyata walaupun kan hasilnya ya cukup gitu ya, karena saya terakhir ini nggak dapat apa-apa gitu ya. Ada namanya kalpokir itu nanti saya bisa mengajukannya untuk tahun depan, karena ini adalah hanya menyelesaikan semua tugas-tugas Dewan di akhir masa jabatan. Masa jabatan saya itu berakhir di 20 September. Berapa kali lagi dan saya ngebut untuk kegiatan kunjungan-kunjungan itu sampai akhir Mei ini. Jadi saya minggu depan saya masih melakukan sosper ini. Sosper itu nggak cuma saya memberikan penyampaian seperti pada ini, tapi bisa melakukan kegiatan yang bertujuan langsung kepada masyarakat. Karena tujuan kita nanti masalah apa nih? Saya mengadakan biarlah sekalian pembukaan HCI yang sudah libur selama bulan puasa lalu. Nanti sebentar lagi Ustaz Janela datang. Setelah itu nanti kita masuk ke dalam, kita melakukan tausiah gitu ya. Saya minta ibu-ibu kesediaannya untuk isi absen ya. Nah itu laporan saya nanti. Sudah ya. Kalau misalnya ada 2 boleh tanda tangan 2 kali ya bu ya. Gitu. Terima kasih sekali nih untuk sudah membantu saya di kegiatan Dewan ini. Nanti kalau mau ditanya
Bu, saya mau bantuan apa, boleh kita list aja. Ya. Mau masuk ke SMA gitu, nanti kita list dulu mana yang mau perlu saya bantu gitu, ke SMA mana gitu, boleh. Walaupun itu nanti tinggal bagian komisi yang khusus pendidikan. Kalau pendidikan itu di komisi 5, lebih kepada kemasyarakatan itu komisi 5. Pendidikan, kesehatan, tenaga kerja itu di komisi 5 semuanya. Nah itulah ibu-ibu sebagai penyampaian dari kegiatan saya di Dewan. Sekali lagi saya terima kasih ibu-ibu sudah hadir di sini, sudah membantu kegiatan saya. Kalau ditanyakan boleh, silakan. Ya, boleh sesi tanya jawab. Silakan. Bu, misalnya tiba-tiba lahan kita tuh jadi jalan hijau atau mungkin diambil jalan, itu ada penggantian nggak itu? Ada, bukan ganti rugi, ganti untung ya? Masa ganti rugi ya? Ada nggak? Kalau misalnya dia dipakai untuk seperti jalan tol nih ya, itu ada. Tapi kalau misal tanah ibu memang itu tuh DMJ-nya jalan, itu nggak diganti bu. Kalau punya pemerintah. Kalau misalnya gini, mereka kita punya kebun nih, mereka mau bikin jalan karena di sana sudah ada perumahan. Nah itu diambil aja atau ada penggantian? Karena ini ada terjadi nih. Ya ada penggantiannya, ada penggantiannya. Itu biasa dari RT RW dulu, kemudian kelurahannya. Enggak bu, ini belum apa-apa bilangnya ini mau diambil loh, mau dibikin jalan, tapi kayaknya nggak ada penggantian. Nggak ngomong gitu loh bu, yang ngomong kita ya. Itu nanti bisa diajukan langsung ke dinas perkebunannya bu, atau ya kalau salah perkebunan ya BPN-nya juga diajukan. Pertanahan, bagian pertanahan ya juga, karena ini kan tadinya bukan buat jalan ya, kecuali memang jalan yang hak itu jalan pemerintah, kita nggak dikasih itu dulu harus relain. Tapi kalau itu tidak termasuk, itu kita bisa ngajukan komplain selama sertifikat itu ada ibu. Ya melalui desa dulu ya kan, kelurahannya diajukan dulu keberatannya. Ya karena itu dari kelurahan perlu kan sebagai pelengkapnya. Kemudian baru nanti dinas mana yang terkait. Tanya kegiatan dia juga nggak apa-apa bu. Lanjut. Oke, siap. Oke. Baik ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Ayo boleh. Apa Kak? Ori mau nanya. Ada bidang tanah ya, ya. Terus ini yang punya tanah itu udah meninggal, jadi kita mau balik tanah udah. Kalau yang meninggal itu temui dulu ahli warisnya. Harus ditelusuri itu dulu, karena kalau enggak bilang bisa. Ahli warisnya siapa? Punya anak enggak? Anaknya, kita temui dulu anaknya. Kalau nggak punya anak berarti saudara kandungnya. Saudara kandungnya ada nggak? Yang laki-laki perempuan itu tuh harus temuin dulu. Saudara kandungnya berapa? Udah kalau nggak ada saudara kandungnya yang ibu yang memang dari ya semuanya ahli waris bu. Kalau ahli waris anak nggak punya misalnya, berarti kan saudara kandung dari si orang tersebut. Saudara kandungnya ada nggak? Walaupun ada meninggal, ada sisa satu harus kejar. Karena itu juga sama permasalahan dengan tante saya yang meninggal begitu. Nanti mereka bikin kayak surat pertanyaan tuh dinotariskan. Dinotariskan bahwa mereka ahli waris ini bersedia tanahnya dijual misalnya, atau di mana mereka harus bikin pernyataan, tanda tangan semuanya. Ya, dari saudara sekandung saya si ibu. Tuh. Karena itu kejadian juga sama dengan tante saya almarhum, dia meninggal tahun 2014 lalu, dia anak tunggal. Anak tunggal, kalau si ibu bapak cuma dia sendiri, tapi karena bapaknya punya saudara lain dari ibu yang berbeda tapi satu bapak, nah itu kita harus harus nyari tuh, mereka di Gorontalo, harus ke Gorontalo cari silsilahnya sampai di mana, dan itu akhirnya terhambat karena itu yang menjadi kesulitan kita kan, kita nggak mungkin bolak-balik terus. Itu karena dari mau diambil sertifikatnya itu nggak bisa, kita semua harus persetujuan dari ahli waris. Ya harus tulisri dulu ahli warisnya siapa sampai detail tuh. Kalau mereka udah dapat semua pernyataan dari mereka oke, baru bisa kan jual beli atau balik nama. Kalau itu kalau umpama punya anak ada 5, harus ada tanda tangan 5 itu. Ya harus tanda tangan 5-5-nya. Karena 5 mesti nanti kalau cuma 3, 2 enggak, itu jadi perkara nanti. Jadi permasalahan. Jadi 5-5-nya harus menyetujui dulu, baru itu bisa baru sertifikatnya. Harus, itu sensitif kan bu ya.
Kan ibu-ibu. Ya. Mengenai UKT untuk mahasiswa. Ini kejadiannya dengan saya sendiri. Saya punya anak bungsu, sekarang semester 2. Karena sistem kita menginformasikan segala dan melengkapi dalam sistem. Maka di sebulan akhirnya dapatlah UKT 6,5. Ternyata berat sekali karena saya ini single parent. Jadi karena kan sistem tadi mau nggak mau kita membayar UKT yang ditentukan. Alangkah kagetnya kan seorang single parent anak bungsunya dapat UKT sendiri. Jadi mohon solusi melalui ya kenapa hal demikian terjadi kepada kami dan kebanyakan orang lain. Kalau sebelumnya kakaknya yang terdahulu berdasarkan ekonomi penanggung biaya dari anak. Ekonomi penanggungnya kepada saya sendiri karena suaminya meninggal, maka biaya yang kakaknya tidak menutup. Kalau zaman sekarang ini serba canggih, kita harus ikut sistem. Nggak mau ada penawaran seperti itu. Tidak ya, nggak bisa masuk. Jadi hal demikian menjadi kendala. Jelas sebagai biaya. Mohon saya dari UKT mohon maaf nih, uang kuliah SPP. Uang kuliah tahap awal, uang kuliah tahap awal. Tiap semester ada UKT-nya. Uang kuliah tahunan mungkin ya, uang kuliah tahunan. Iya ya. Sekarang UKT ya, kalau dulu uang semester ya. Makin sini saking nama-namanya beda. Negeri ya, Unri. Udah gerimis ya? Oh iya, baik. Udah datang. Baik ya, Ibu. Terima kasih, nanti kalau itu berarti jadi catatan saya karena UKT kenapa negeri sama hal itu ya kan, boleh nanti jadi catatan karena sekarang memang sistemnya berbeda dari dahulu, tentu mungkin ada bagian-bagian yang harus mereka tingkatkan, bisa jadi nanti untuk biaya sekolahnya segala macam. Tadi tinggal Ibu mengajukan keberatan itu mungkin bisa ya. Harusnya ada penyesuaian ya. Ekonomi penanggung biaya. Oke, siap Bu. Baik Bu, nanti kita bisa tanyakan juga di Komisi 5 sebagai bagaimana mereka menanggulanginya. Siap Bu ya, terima kasih ya Ibu-Ibu. Terima kasih karena cuaca tidak memungkinkan, terpaksa kita tanya jawabnya juga. Terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu tadi yang baru datang, nanti mohon diisi absennya gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu-Ibu yang sudah hadir pada hari ini dalam kegiatan Sosertai saya di Dewan ini. Nanti kita masuk langsung ke dalamnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.